Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Para pelaku mujaharah dosanya tidak diampuni. Anas Salim bin Abdullah qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna min al mujaharati an ya'mala rajulu billaili amalan summa yusabiha wa qad satarahullahu alaihi fayaqulu ya fulan amilatul bari hatta kada wa kada wa qad bata yasaturuhu rabbuhu wa yusabihu yaksipu sitrallahu anhu. Dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari. Kemudian pada pagi hari dia menceritakannya. Padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Yang mana dia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Robnya telah menutupi perbuatannya itu. Tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dalam kitab Fathul Bari, dan lafaz ini milik Bukhari, dan riwayat Muslim nomor 2990. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Mujaharah, seorang yang menampakkan maksiatnya dan menceritakannya, dan dia telah meremehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Pelaku perbuatan mujaharah menyebabkan Allah Azza wa Jalla marah terhadapnya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatan dan menceritakan perbuatan maksiat tersebut, maka dia telah menyebabkan Robnya marah kepadanya, sehingga dia tidak menutupi aib tersebut. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk
menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena malu terhadap Robnya dan manusia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan penutup yang akan menutupi aibnya itu. Lihat di dalam kitab Nadratun Naim halaman 555 sampai dengan 5554. 3. Pelaku perbuatan ini telah mengharamkan bagi dirinya sendiri ampunan Allah Ta'ala. 4. Manusia akan merendahkan pelaku perbuatan ini dan meninggalkannya. 5. Kerasnya celaan bagi para pelaku perbuatan ini menceritakan perbuatan maksiat kepada halayak umum, menyebabkan pelakunya melakukan kemaksiatannya secara terus-menerus. Dan hal ini juga menyebabkan manusia ikut mengamalkan perbuatan maksiat tersebut, sehingga dia akan mendapatkan dosa dari dosa-dosa para pengikutnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Karena petunjuk kepada keburukan seperti pelaku keburukan itu sendiri. 7. Pelaku perbuatan ini membuat dosanya menjadi besar, walaupun pada asalnya dosa yang dia lakukan itu kecil. 8. Terang-terangan dalam kemaksiatan adalah dosa tersendiri selain dosa maksiat itu sendiri. Karena dia telah meremehkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, terang-terangan dalam kemaksiatan menyebabkan tersebarnya kemungkaran di antara kaum muslimin. 9. Barang siapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat dan tidak akan memperlihatkannya di hadapan manusia yang lain. Dan ini termasuk dari luasnya rahmat Allah Ta'ala untuk para hambanya. 10. Tutupi aibmu, maka Allah pun akan menutupinya. Dan bertobatlah, bukan bangga dengan dosa dan kesalahan yang pernah dikerjakan dan memamerkannya. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Celaan terhadap para pelaku mujaharoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Nur ayat ke-19. 2. Bila menyebabkan manusia ikut mengamalkan perbuatan maksiat tersebut, sehingga dia akan mendapatkan dosa dari dosa-dosa para pengikutnya tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Karena petunjuk kepada keburukan seperti pelaku keburukan itu sendiri. Walayah miluna asqalahum wa asqala
ma'a asqalihim walayus aluna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-12 sampai dengan ke-13. 3. Luasnya ampunan Allah tersebut juga akan dirasakan oleh para hambanya yang selalu berbuat baik dan berusaha menjauhi dosa-dosa besar, sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada kita dalam firman-Nya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yahjil ladzina ahsanu bil husnal ladzina yajtaibuna kabairul ismi wal fawahisa ilal lama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Quran Surat An-Nazm ayat ke-31 sampai dengan ke-32. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.